Kemarin tuh bisa WhatsApp saya mau ketemuan. Oh, kelihatannya penting banget sampai jam 9-an itu WhatsApp saya sudah tidur. Ada yang dibingungkan sebenarnya sih Pak. Apa tuh? Jadi di pembelajaran itu saya tuh kayaknya anak-anak tuh kurang bersemangat gitu, kayak kurang motivasi. Jadi saya makanya mau tanya-tanya sama Bapak. Jadi Ibu datang ke sini tujuannya mau nanya atau sekedar sharing mungkin ya, motivasi belajar siswa kelas yang itu kelas 5 ya, itu mengalami penurunan ya. Nah, oke. Materi apa tuh kira-kira? Dari PS ya begitu, kalau materi PS kayaknya kayak mungkin bagi anak membosankan gitu ya. Jadi terasa monoton gitu Pak pembelajaran saya. Membosankan itu bisa dideskripsikan kayak gimana membosankan? Anak-anak tuh kurang bersemangat belajar ya, karena mungkin pertama mungkin yang saya bisa gunakan modelnya monoton gitu aja, terus mengerjakan worksheet ya seperti biasa ngerjain aja. Terus media ya juga nggak banyak yang saya gunakan sih Pak. Ya. Jadi pembelajaran yang monoton, terus gitu-gitu aja, terus media yang tidak biasanya yang digunakan juga gitu-gitu aja medianya. Itu aja Pak saya juga. Memang media yang digunakan gitu-gitu aja kayak gimana tuh menurut itu? Ya paling gambar biasa misalkan gambar interaksi sosial ya biasa aja. Gambar karakteristik Indonesia yang saya gambarnya ya saya tampilin gambarnya doang, kurang interaktif itu kayaknya kali ya Pak ya. Jadi anak-anak kayak Kurang interaktif ya Bu ya. Jadi menurut Ibu kalau yang interaktif itu seperti apa kira-kira? saya tuh pengennya anak-anak tuh kayak semangat gitu loh jadi saya mulai pembelajaran dia ayo gitu, kayak muncul semangatnya mau belajar gitu. Ini belum belajar kayaknya udah ngantuk udah begini gitu Pak. Galau saya begini Pak. Jadi dalam pembelajaran IPS Ibu menginginkan anak-anak itu belajarnya aktif. Ya, aktif. Jadi anak-anak nih sih yang aktif, bukan saya gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kita yang aktif ya oke gitu. Iya, dan sini anak sini ya anak-anak ya. Ya Miss, ya selesai Miss, ya selesai enggak? Tutup gitu Pak. Ini saya mesti gimana gitu ya Pak ya. Dan menurut Ibu itu cukup membosankan yang kayak gitu ya. Iya lah pastinya saya nggak melihat mata anak saya berbinar-binar, nggak melihat semangat dari anak saya gitu ya. Untung kurang motivasi banget anak saya ya. Tapi kalau menurut Ibu kira-kira yang bisa memfasilitasi pembelajaran anak-anak bisa aktif itu apa ya? Mungkin media pertama, terus cara saya mengolah kelas menggunakan modelnya kali ya Pak, karena kan saya menggunakan modelnya ya udah yang itu aja gitu Pak. Bervariasi kali ya, jadi orang motivasi mana medianya juga begitu aja kan. Memang selama ini saat ini atau yang ketika anak-anak bosan itu model yang digunakan modelnya seperti apa? Ya Bapak tahu lah pembelajaran IPS gitu ya Pak. Ya ceramah, jawab, apalagi ya. Ya udah yang begitu-gitu aja Pak. Kayak IPS yang materinya tuh sendiri kan Pak, materinya kayak bikin ngantuk, kayak ada yang sejarah. Kan kita kadang juga nggak bisa ini loh sejarah kayak gini, kan kita perlu menginfokan juga ke anak-anak. Terkadang anak-anak kan juga bisa untuk membacanya ya, jadi kita perlu tambahkan informasi
nggak begitu efisien sih. Jadi menurut Ibu yang model pembelajaran yang efisien itu yang kayak gimana, ya seperti apa? Pastinya anak-anak lebih aktif ya, mungkin bisa kayak problem based gitu ya, Pak. Anak-anak tuh bisa lebih aktif gitu, Pak. Kalau problem based tuh kemarin saya coba baca-baca tuh, coba searching juga. Saya coba cari tahu model IPS itu yang kayak gimana sih. Saya juga pengen tanya-tanya sama Bapak tuh, kira-kira gimana ya model problem based itu tuh kalau dipakai di pembelajaran IPS. Memang sepengetahuan itu problem based itu atau problem based learning mungkin ya? Iya. Pembelajaran berbasis masalah itu kayak gimana sih? Lebih cenderung anak-anaknya tuh kayaknya, saya karena pengen motivasi saya nambah gitu ya Pak, pengen lebih aktif karena problem based itu kan tertuju sama yang saya baca ya Pak ya, saya coba searching, tertuju sama anak-anak tuh lebih aktif karena anak-anak mencoba memecahkan sebuah masalah gitu. Saya tuh pengen tahu gimana ya caranya kalau problem based ini digunain di IPS. Jadi Ibu sudah baca-baca dan ingin mencoba ya? Iya. Model pembelajaran problem based learning ya. Oke. Kira-kira ada lagi Bu yang untuk meningkatkan media aktivasi? tuh Pak, media. Saya coba searching juga, kira-kira media apa sih? Ya selama ini kan gambar yang ditampilin ya begitu, videonya juga ya PowerPoint yang aktif kan ya Pak ya. Saya pengen belajar tuh, katanya ada yang pakai Canva ya Pak, lebih aktif ya. Pakai Canva. Ya, PowerPoint-nya lebih menarik. Terus gambar-gambarnya juga lebih bagus. Mungkin di situ juga katanya melalui aplikasi itu juga bisa video interaktifnya lebih menarik gitu. Media pembelajaran berupa Canva juga ya. Terus ada juga kartu gambar Pak, nanti akan menulis di sana gambar apa yang tepat nantinya gitu untuk mereka cari tahu pemecahan masalah. Kartu gambar maksudnya seperti apa tuh? Kartu gambar hanya fasilitas media ketika nanti anak-anak itu anak-anak nanti choice sih Pak sebenarnya. Oh, pilihan ya? Ya, bisa juga sebenarnya nanti digunakan materi lain Pak, ketika karakteristik Indonesia tuh kartu gambar itu. Tapi kartu gambar tuh menyesuaikan sih Pak sebenarnya dengan materi pembelajarannya, yang saya baca sih kayak gitu. Ya. Jadi rencana itu apa tuh kira-kira? Saya pengen coba model pembelajaran itu tuh Pak. Itu model pembelajaran problem based learning. Saya coba tanya Bapak gitu kan, kira-kira atau gimana nih ya problem based learning itu seperti apa sih? Saya udah coba ngulik-ngulik, coba nyari-nyari. Ya sedikit-sedikit saya dapat sih informasinya. Ya. Tadi ada Ibu mau coba merencanakan, ini saya konfirmasi ya, merencanakan menggunakan model pembelajarannya problem based learning karena menurut Ibu itu cukup memfasilitasi siswa untuk belajar lebih aktif lagi di kelasnya ya. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran interaktif ya, salah satunya dengan menggunakan Canva, dan mungkin ada video pembelajaran. Ada video pembelajaran di dalam. Video pembelajaran apa tuh? Terkait ya Pak, karena ada materi IPS dan bahasa Indonesia yang akan aktif kan, jadi ada video terkait dengan materi IPS-nya, interaksi sosial sama transparansi juga gitu. Tapi nanti anak-anak lebih ke problem base-nya tuh yang terintegrasi. Dan pembelajaran IPS ini memang terintegrasi ya? Iya. Dengan apa? Dengan bahasa Indonesia Pak, kalau yang sekarang di pembelajaran ini. Memang Ibu sudah memplanningkan ya di awal ya? Iya. Sudah ada planningnya juga. Oke. Dan juga tadi menambahkan dengan kartu apa namanya? Kartu gambar. Rencananya mau buat seperti itu. Planning Ibu kira-kira gimana? Dari 3 itu planning Ibu apa, step-step apa aja yang mesti Ibu lakukan? Pertama berarti saya mesti cari tahu dulu ya Pak terkait dengan model pembelajaran itu tuh, model pembelajaran learning. Terus saya juga buat kalau misalkan udah oke tuh saya buat tuh rancangan pembelajarannya kayak
apa tuh. Oke. Terus coba cari-cari, ngulik-ngulik videonya yang pas tuh kayak apa. Karena kan banyak video yang mewakili gitu ya. Kalau menurut saya ada di depannya apa, akhirnya apa gitu. Oke, saya akan coba cut juga beberapa video nanti yang lebih spesifik yang bisa nanti diberikan sama Mimi juga. Nah, sebenarnya sudah mencoba. Saya berusaha pengen berusaha sih Pak, karena memang untuk anak-anak kan ya gitu. Iya. Masa ya menonton gitu Ya, aja gitu. betul. Saya ya ampun, saya sudah digaji tapi tidak dengan Ngomong maksimal. gaji. Iya. Maksimal Pak. Ya, Pak. Itu kalau dalam pembelajaran Ki Hajar Dewantara itu menghambat kepada murid, Bu. Ya, menghambat kepada murid artinya kita bisa memfasilitasi siswa untuk belajar dengan semaksimal mungkin yang kita bisa. Salah satunya itu kan sudah mencoba memplanningkan Ibu akan semakin hebat pasti. Ini bismillah ya Pak, saya Ya. coba juga nih. Semoga bisa berdampak buat anak-anak juga sih. Gitu. Nih kan udah ada planningnya nih Bu, udah ada rencana-rencananya Pak. Kira-kira rencana-rencananya ini bisa dilakukan. Saya tahu progresnya itu dari mana? Saya coba dulu kali ya Pak, buat dulu, searching dulu. Karena kan butuh waktu tuh. Nah, saya perlu waktu juga buat. Tapi mungkin kita bisa ketemu lagi kapan gitu Pak. Kira-kira berapa lama Ibu bisa untuk mempersiapkan rencana itu? Banyak yang dibuat juga. Kurang lebih seminggu kali ya Pak ya. Seminggu ya. Seminggu ya. Ini kan hari Senin. Berarti hari Senin pekan depannya kita coba ketemu lagi. Ya, boleh deh Pak. Saya sambil coba persiapkannya dulu ya. Oke. Berarti dengan 3 rencana pelaksanaan Ibu, 3 rencana aksi nyatanya Ibu akan coba gali dulu, terus dibuat rancangan pembelajarannya, dan hari Senin mungkin kita bisa ketemu. Ya, Semangat ya Bu. harus semangat demi anak-anak Pak. Saya dari sini juga belajar juga dari Ibu tuh. Tempo lalu tuh pernah belajar tentang problem based learning kayak gitu. Nah, nanti coba bila ada informasi juga akan saya sampaikan. Boleh Pak. Buat masukan saya juga. Oke. Semangat ya Bu ya. Banyak informasi. Ya. Semangat buat anak-anak. Oke. Aku jadi bukan dari PBS teman alam. Ternyata benar ya apa yang dikata Bu Guru, bahwa manusia itu berinteraksi dengan alam, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti yang dilakukan oleh sateku dan satenya itu. Mereka berinteraksi dengan cara yang berbeda. Yang satu menjadi petani dan yang satu lagi menjadi nelayan. Tapi sebenarnya tujuannya sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kamu benar kan? Dan yang kamu katakan tadi adalah sebuah kesimpulan yang luar. Terima kasih Dito. Terima kasih semuanya. Oke, sudah dibacakan teman-teman ya, sudah disimak. Kira-kira interaksi manusia dengan alam yang ada pada teks apa aja? Silakan Iman. Iya. Iya, menjadi nelayan dengan menetapkan di laut. Ada lagi? Menjadi petani untuk memenuhi kebutuhan manusia. Iya, menjadi petani untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ada lagi? Sudah? Kira-kira kata kunci apa yang ada di dalam teks? Kata kunci itu adalah kata-kata yang sering muncul di dalam teks. Coba teman-teman amati teksnya. Ya. Apa kata yang sering muncul di dalam teks? Azura? Berinteraksi dengan cara yang beda. Ya, berinteraksi dengan cara yang berbeda. Kata ya, berarti satu, berinteraksi. Apalagi? Sena? Profesi. Profesi, apalagi? Ya, itu adalah salah satu kata kunci yang sudah ditemukan teman-teman. Kita lanjut ya. Oke, sudah bisa mencari kata kunci, teman-teman nanti bisa menuliskannya ya di dalam worksheet atau LKPD yang sudah Bumi sampaikan. Kita lanjut. Oke, selanjutnya. Oh
ini tadi sudah ya, apa bentuk interaksinya? Oke, kemudian kita lanjut. Kata kuncinya juga sudah.